Baik, Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya ini aja lah, Mas aja, kalau nggak Pak aja, jangan Pak dosen. Wabarakatuh. Yang dosen Bu Prof Nirfa. Jangan dong. Baik, mohon bimbingan kalau nanti ada kekeliruan. Sebelumnya saya perkenalan diri, nama saya Bambang Riyadi. Saya mengajar mulai 2004. Alhamdulillah pada 2014 saya diangkat menjadi PNS di SMP 1 Bubian. Kemudian pada tahun 2018 saya pindah di SD 2 Skalamidar. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, saya mengangkat judul atau membuat pembelajaran tentang akidah, yaitu kelas 5, bab 7, tentang ketika kehidupan telah berakhir, dengan pembahasan beriman kepada hari kiamat. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Baik, kemarin sudah peer teaching dengan materi ketika kehidupan telah berakhir ya, Ustaz ya. Insya Allah ya. Kira-kira apa contoh soal yang mengajak anak untuk berpikir tingkat tinggi di situnya? Oke. Ya. Dalam pembelajaran ini, sebelumnya kita kaitkan dulu dalam model pembelajaran, Ustaz. Jadi dalam pembelajaran ini saya mengkaitkan dua metode, yaitu PBL dan PJBL. Sehingga di dalam pembelajaran ini akan menampilkan pembelajaran yang menyenangkan. Tujuannya seperti itu. Karena anak diajak untuk selain praktek juga untuk menghasilkan proyek. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan kepada siswa, bagaimana siswa itu agar bisa berpikir kritis atau take order thinking skill. Jadi kita berusaha terhadap anak itu untuk merangsang anak itu untuk bagaimana anak itu bisa berpola pikir kritis, sehingga anak itu bisa memahami makna tentang hari kiamat itu dengan baik dan benar. Mungkin itu, Ustaz. Kenapa soal pertanyaan itu kami ajukan? Karena kan ini pelajaran materi yang kaitannya untuk the future ya, untuk masa depan gitu ya. Artinya kan kadang-kadang kita imajinasinya kemana-mana. Oh, bagaimana di Al-Quran itu diterangkan nanti gunung-gunung seperti anai-anai. Artinya banyak hal-hal yang bisa dilempar ke anak-anak untuk anak-anak bisa berpikir kritis, gitu ya. Seperti dulu misalnya bagaimana catatan amal itu tersimpan dalam sebuah kitab gitu ya, yang terjaga. Ternyata sekarang di dunia nyata pun ada gitu kan. Ada cloud, ada Google Drive yang bisa menyimpan beberapa terabyte atau lain sebagainya data-data kita gitu ya. Di Al-Qur'an kan di juz 30 itu ada tuh bahwasanya catatan amal manusia itu tertulis dengan rapi dalam sebuah kitab ya. Dan kitab itu terjaga, nanti akan diberikan kepada manusianya gitu loh. Ternyata hal-hal itu bisa memantik anak-anak untuk berpikir kritis. Misalnya Allah menantang manusia dan jin, ya ma'syarul jinni wal ins, ini statotum ang tangfiru fil ardi fang tangfiru ya. Apabila kamu bisa menembus langit, tembuslah gitu. Kata Allah, la tangfuduna illa bisultan, tidak bisa menembus itu kecuali dengan kekuatan. Sekarang ada pesawat terbang, ada Android yang bisa menembus awan gitu kan. Dengan Pak Edi di mana, kami di mana bisa tatap maya gitu kan. Ini salah satu ini loh di Al-Quran tuh
menantang kita untuk berpikir kritis gitu. Mungkin itu yang mungkin menjadi sekaligus pemantik anak-anak, juga menjadi motivasi anak untuk semakin meningkatkan daya belajarnya. Jadi itu Pak Bambang Riyadi, Pak Ustadz. Selanjutnya kami ingin berbagi, Pak Bambang bisa sharing ke kami tentang bagaimana Pak Bambang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menantang untuk mendorong siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi lagi tadi. Kalau tadi kan pertanyaannya, sekarang ini suasana pembelajarannya. Baik. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, terlebih dahulu kita harus memandang siswa itu secara holistik. Artinya memandang siswa itu secara menyeluruh, baik dari segi fisik, psikologis, mental, dan sebagainya. Kemudian mungkin mengaitkan metode pembelajaran yang berkaitan dengan tipikal anak didik kita. Artinya bagaimana anak didik itu bisa mengikuti pembelajaran itu dengan senang. Kemudian tentunya merumuskan pembelajaran itu sendiri dari mulai proses pembelajaran dari awal sampai akhir agar dalam pelaksanaan pembelajarannya bisa tercapai. Mungkin itu, Ustaz. Dengan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira menyenangkan nggak itu, Pak? Ketika siswa, menurut saya ini, Ustaz, nanti mohon bimbingannya. Menurut saya ketika kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat atau minat belajar siswa, itu siswa cenderung untuk mempunyai semangat untuk belajar. Tapi kalau kita belajarnya tanpa melihat sudut pandang tadi, mungkin anak-anak juga belajarnya ya terpaksa seperti itu. Ustadz Bambang ngajar di SD tadi ya? Iya, Ustadz. Oke, kalau di SD kan ada muatan kurikulum yang suka atau tidak suka anak-anak harus pelajari, harus diberikan ke anak ya. Berbeda dengan mungkin ada pendalaman di tingkat SMP atau SMK gitu kan. Peminatan. Kalau di sini kan materi ini mungkin dengan metode ini tidak menyenangkan. Dengan ceramah terus itu tidak menyenangkan. Bagaimana kalau kita outing class gitu misalnya. Kita bawa anak-anak keluar, misalnya mengamati perilaku manusia di jalan raya misalnya. Kaitannya dengan pembelajaran tentang wudhu yang harus tertib. Ternyata di jalan raya orang pengen di depan semua loh, pengen ngebut semua loh, pengen menjadi yang tercepat loh gitu. Ini bisa dikaitkan dengan yang relate dengan kehidupan yang dekat dengan anak-anak itu. Wudhu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana wudhu juga dengan kebersihan lingkungan kita. Jadi ketika materi ini kita bawa keluar dan kita pas ngambil momennya, mungkin akan lebih menyenangkan. Bisa tentang perilaku jujur. Kita bawa anak-anak ke pasar misalnya. Dengan momen mereka pergi ke pasar, kemudian mereka mencatat apa yang mereka beli dan apa dialog atau diskusi yang terjadi antara anak-anak dengan pembeli. Kemudian ketika momen kita sudah kerjasama dengan penjual misalnya, mereka melebihkan kembaliannya, apa respon anak, itu kan ini lebih menyenangkan, mereka bergerak, nggak di kelas terus gitu kan. Artinya banyak hal yang bisa kita ciptakan untuk pembelajaran yang menyenangkan, juga mendorong anak untuk berpikir, peduli dengan sekitarnya, juga meningkatkan kemampuan anak berpikir tingkat tinggi. Mungkin itu sekedar yang mungkin ada opsi-opsi lain yang belum pernah kita lakukan. Ngajar itu ya di kelas.
Mungkin pemahaman baku kita seperti itu. Ternyata bisa loh ngajar itu di luar kelas. Jadi itu mohon maaf kalau nggak pas Ustadz Bambang, tapi sudah keren tadi penjabarannya. Insya Allah tadi menguasai apa yang kemarin gambar dalam peer teaching-nya. Ustadz Bambang mohon izin, kami minta didengarkan bacaan Al-Qurannya, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah, Ustaz. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinu wa huwa fi 'ishatir radiyah Fahuwa. fahuwa fi 'ishatir radiyah wa Fi-nya amma panjang. man khaffat mawazinu wa ummuhu Fa hawiyah ummuhu. fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, terima kasih. Luar biasa. Tinggal nanti diperdalam lagi. Ustadz Bambang di ayat 10 tadi wama adraka ma hiya. Wama dibaca panjang itu pembacaan apa itu tajwidnya? Matobi ada fatkah ketemu alif mati. Matobi'i. Berapa panjangnya Matobi'i? Matobi 2 sampai 6 harokat. Oh, Matobi'i 2 sampai 6. Bapak Ibu yang lainnya ayo keluarkan suaranya. Boleh nggak 2 sampai 6 Matobi'i? Pak Sukardi. 2. Boleh nggak sampai 6? Tidak boleh. Nggak boleh. Makasih penguatannya. Nggak boleh Ustadz Bambang. Matobi sampai 6 harokat. Tapi tadi bacaan wama itu boleh sampai 6 harokat. Wama. Berarti itu bukan matobi ya? Oh ya, ada benderanya itu. Oke, jadi mat apa itu? Ustadz Bambang. Nanti kalau muridnya nanya bingung nanti. Apa ya Pak Guru itu mat apa gitu? Mantap. Agak lupa ya ini. Ustadz Sukardi. Maaf, Tat, saya terhadap hukum bacaan kurang begitu menguasai, Tat. Oke. Bu Maziatun kayak ini. Yap. Bu Yulidar. Bu Yulidar, mat apa? Mad jais munfasil mungkin Pak. Mat? Mad jais munfasil. Mat jais munfasil, temannya mat wajib Mutasil. mutasil. Itu boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi ketika mat tobi'i, benar tadi Pak Bambang, mat tobi'i itu. Mat tobi'i tapi dia bertemu dengan hamzah tapi tidak dalam satu kalimat. Sehingga mat tobi'i yang bertemu hamzah tidak satu kalimat menjadi mat far'i, namanya mat jais munfasil. Terima kasih Bu Yulidar, luar biasa. Mungkin itu Pak Bambang, nanti insya Allah bisa dipelajarin lagi Al-Quran kita selalu belajar. Monggo silakan ditulis surat Al-Qari'ahnya. Terima kasih.